Selamat malam Mbak Sri, Mbak Suci bisa dengar suara saya? Selamat malam juga Mas Didik. Bisa dengar suara saya apa tidak? Bisa ya. Ini yang lain kemana nih? Masih baru 3 orang. Yaudah kita sambil nunggu teman-teman yang lain aja dulu. Gimana kabarnya semuanya? Gimana? Malam Mbak Nana. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Gimana menghabiskan weekendnya? Menyenangkan apa tidak? Sepertinya teman-teman kemarin habis hangout bareng ya. Soalnya saya lihat di Facebook ya itu lagi hangout bareng, fotonya lagi pada bareng-bareng gitu tuh. Iya nggak Mbak Suci? Kok saya nggak diajak sih? Saya kan juga pengen ada foto-foto bareng gitu. Sekali-sekali mbok ya saya diajak ke sana. Hangoutnya biasanya kemana Mbak Suci? Yang lain gimana? Mas Didi juga ikut hangout nggak? Mana ikutan nggak? Besok apa? Apanya di Google? Mas Didi nggak ikut hangout sama anak-anak tuh, Mbak Nana? Ikutan juga. Wah, berapa orang kemarin yang ikutan? Kayaknya rame kan? Oh, maksudnya di Google itu apa namanya tuh? Iya. Apanya kalau sempet? Apanya kalau sempet? Apanya kalau sempet? Oh iya di Google Plus. Oh iya sih saya belum lihat sih, jarang buka Google Plus Mbak. HO itu apa Mbak Dana HO? Oh, nah singkatannya hangout itu HO. Ya maklum saya kagak ngerti, kagak gaul bahasa-bahasa gituan. Ini rata-rata Taipei semua ya. Mas Didi juga Taipei. Kayaknya Mas Didi bukan Taipei deh. Mas Didi Kaohsiung ya. Ini kemana semuanya? Apa yang masih pada terkendala untuk online? Kok? Oh iya Mas Didi Kaohsiung. Gak hangout ke Pingtung gitu Mas. Kebalik ya. Seharusnya yang Pingtung hangoutnya ke Kaohsiung. Ini teman-teman yang lain kenapa belum masuk? Apa mereka masih kendala untuk online? Ya, ini Mbak Yuliana masuk. Oke, malam Mbak Yuliana. Malam. Apa kabar Mbak Yul? Ini dari teman-teman yang berempat ini ya, Mas Didi, Mbak Suci, Mbak Nana, dan Mbak Yuli. Udah pada pernah ketemu saya kan? Cilih pede banget. Udah pada pernah ketemu saya kan? Mbak Yuli belum? Wah sayang banget. Kalau tatap muka besok Mbak Yuli akan datang nggak? Mbak Nana pernah ketemu? Pernah ya Mbak Nana ya? Iya, ya Mas ini ya sudah. Ya sayang sekali. Oke. Semuanya sudah mendownload materi yang sudah saya post di Facebook kan. Di situ ada materi PowerPoint untuk modul 10, 11 sama kisi-kisi soal kuis. Itu sudah di-download dari mulai SMP. Ya. Terima kasih Mbak Nana. Pujianmu Mbak membuat pipi saya merona. Ya pas SMP saya masih malu-malu ya Mbak Suci, masih bingung
wah ternyata banyak sekali teman-teman baru saya, makanya saya bingung saya harus ngomong apa. Oke, udah pada dibaca untuk modul 10, 11 sama kisi-kisinya yang sudah saya upload kemarin? Sudah ya. Jadi kalau teman-teman sudah baca, akan memberikan kemudahan bagi saya untuk menjelaskan materi pada malam hari ini, karena hari ini kita akan membahas 2 modul ditambah dengan kisi-kisi soal kuis. Ya nggak apa-apa, kisi-kisinya memang bukan untuk malam ini kok kita bahas, cuma saya mau kasih gambaran apa yang harus dilakukan. Ya semakin banyak yang hadir, sepertinya sudah ada 6 orang, kita bisa memulai saja. Yang lain bisa nyusul, itu ada Mbak Yanti, Mbak Ian, sama Mas Bagus. Oke, kita bisa mulai daripada kita telat nantinya. Sudah ready? Ready semua ya? Oke, nah, foto nggak bisa ikut ya, nggak apa-apa. Suaranya ada 2, kayak bergema gitu ya. Apa Mbak Ian saja yang ngerasa atau semuanya merasakan suara saya ada 2? Kok bisa gitu suara saya ada 2? Nggak jelas. Oh Mbak, cuma 1 kan Mbak Suci, masa saya suaranya ada 2? Vera kan cuma 1. Udah jelas ya? Oke. Oh maksudnya jelas. Oke. Mungkin Mbak Ian yang posisinya harus di serem. Ya bener itu serem kalau ada 2. Emang yang satunya apa? Bayangan ya Mbak Suci. Mungkin Mbak Ian bisa mengganti posisi yang aman untuk bisa mengikuti suara saya yang merdu ini. Sekali-sekali saya boleh pede. Dan ini sepertinya akan menjadi tuton kita yang terakhir. Wah, kita gak akan ada tuton lagi deh. Oh, tadi ada suara Skype. Ya, kita gak akan ketemu lagi di tuton. Jadi tuton kita yang terakhir. Mbak Suci bisa aja deh kalau bisa ya merayu. Yes, teman-teman, ini merupakan tuton kita yang terakhir. Minggu depan kita akan ada tatap muka, dan minggu depannya lagi teman-teman istirahat. Dan selanjutnya di bulan Mei, kalau nggak salah ya, di bulan Mei teman-teman akan ujian, bukan? Ya, ujian ya, tanggal 5 ya. Oke, benar-benar dipersiapkan ya dirinya. Iya, langsung UAS ya. Ya, benar-benar dipersiapkan dirinya agar mendapatkan nilai yang bagus, supaya IP-nya juga bagus. Jadi nggak sia-sia selama ini teman-teman sudah rajin mengerjakan tugas, sudah rajin ikut tuton, sudah rajin ikut mengikuti perkuliahan yang ada di UT Pusat dan mengerjakan tugasnya. Amin, amin. Oke, siapa yang masih baru masuk tolong segera langsung mengabsenkan dirinya supaya saya bisa langsung mencentang di sini. Ya, kita mulai ya. Di modul pada hari ini kita akan membahas modul 10, di mana pada modul 10 itu merupakan pemahaman dasar mengenai etika manajemen. Jadi tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja kita harus melakukan yang namanya sebuah etika. Bahkan dalam bisnis pun ada yang dinamakan dengan etika bisnis. Nah, etika bisnis itu merupakan satu syarat untuk keberlangsungan dari sebuah organisasi. Oke. Mas Wastam baru masuk ya itu ya. Ya. Nah, apa saja goal yang akan kita temukan di dalam modul 10 ini? Di dalam modul 10 yang akan kita temukan yaitu menjelaskan mengenai pengertian dari sebuah etika, kemudian menjelaskan tingkat norma etika, menjelaskan prinsip etika dan perilaku bisnis, kemudian menjelaskan spiritualisme manajemen dan bisnis, dan yang terakhir menjelaskan cara mencegah kecurangan dan skandal dalam berbisnis. Karena iya Mas Wastam, terima kasih sudah hadir ya. Kita baru mulai kok Mas.
Oke, karena dalam berbisnis itu pasti akan banyak yang namanya kecurangan. Tidak hanya kecurangan yang dialami oleh sesama pesaing, melainkan juga kecurangan di antara anggota organisasinya. Pasti akan ada kecurangan di dalamnya. Nah, itu akan dibahas di dalam modul ini. Gitu. Nah, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Jadi dalam membicarakan sebuah etika, itu kita berarti membicarakan yang namanya sebuah kejujuran, terus kepantasan dalam bertindak. Nah, etika itu apa? Etika merupakan suatu studi tentang yang benar dan yang salah dan dipilih moral yang dilakukan seseorang. Sedangkan etika bisnis adalah menunjukkan perilaku etika dari seorang manajer atau karyawan dari sebuah organisasi. Sehingga etika ini sangat berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh seorang individu, di mana jika etika seorang manajernya baik, maka karyawannya pun akan semakin menghargai dia. Sama halnya teman-teman yang bekerja dalam suatu organisasi ataupun teman-teman yang sekarang sedang bekerja, jika teman-teman menunjukkan etika yang baik, pasti majikan teman-teman akan senang dan semakin sayang sama teman-teman. Kemudian atau rekan teman sekerja Anda akan semakin menghargai Anda juga. Bahkan apa yang Anda perintahkan ataupun yang Anda lakukan itu akan dihargai baik oleh pimpinan Anda ataupun teman sepekerja Anda. Nah, dalam etika manajemen itu ada namanya prosesi dan etika. Nah, prosesi dan etika ini itu merupakan bisa dibilang dengan built-in mechanism. Built-in mechanism itu berupa kode etik profesi. Jadi kode etik profesi ini biasanya diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Jadi ada yang namanya kode etik di dalamnya untuk ibaratnya itu kayak seperti sebuah peraturan ataupun hak cipta akan keahlian seseorang, jadi tidak akan diganggu oleh orang lain. Kemudian ada yang namanya etika manajer. Etika manajer itu biasanya yang paling penting dalam etika manajer bahwa seorang manajer sebagai seorang pemecah persoalan dan dapat menjawab tantangan serta memberikan respon terhadap setiap reaksi yang timbul dalam perusahaannya termasuk bawahannya. Malam Mbak V, iya tidak apa-apa, terima kasih sudah hadir Mbak V. Tadi Mbak Maliska juga baru masuk ya. Oke, selamat datang Mbak Maliska. Ya, jadi dalam etika manajer yang menjadi patokan adalah seorang manajer. Ya, nggak apa-apa Mbak Maliska, terima kasih sudah hadir ya. Tadi Mbak Isna juga baru masuk. Kalau teman-teman ada yang baru masuk, bisa langsung memberikan salam di dalam chatbox supaya saya bisa langsung mencetak. Takutnya teman-teman sudah hadir tapi saya lupa untuk mengabsennya. Oke, nah di dalam etika bisnis atau etika manajemen kita bisa lihat pengertiannya. Pengertian etika bisnis, etika manajemen itu mencakup hubungan antara perusahaan dengan pemilik modal atau investor dari perusahaan. Jadi dalam etika manajemen itu antara pimpinan kita dengan pemilik modal, karena belum tentu pimpinan kita adalah sepemilik modal, atau dengan investor yang akan menanamkan investasinya di organisasi atau perusahaannya kita. Sedangkan etika bisnis itu adalah suatu dasar pijakan utama dan harus diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis untuk menciptakan dan melindungi citra perusahaan. Jadi, etika bisnis ini merupakan hal yang paling sensitif dan yang paling rumit. Sehingga karena kerumitan dan sensitifannya ini, ada norma yang mengatur dalam etika bisnis. Apa saja? Nah, menurut si Zimmer di tahun 96 ada 3 tingkatan norma yang mengatur etika bisnis. Yang pertama itu adalah hukum, di mana hukum mengatur perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan. Nah,
Hukum ini hanya mengatur sebuah standar perilaku yang minimal. Jadi ada